Hello, woi, welcome to my channel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vina Yuliasari, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 20017079. Seperti minggu kemarin, pada pertemuan kali ini saya akan menganalisis tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Tetapi pada minggu kali ini saya akan membahas tentang karya sastra angkatan Pujangga Baru. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pujangga Baru dilatar belakangi semangat persatuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari Angkatan Pujangga Baru, kali ini saya memilih akan menganalisis karya sastra yang ditulis oleh Sutan Takdir Alis Jabana yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam. Sedikit cerita tentang novel yang ditulis oleh Sutan Takdir yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam ini yaitu, suatu hari, Yasin, seorang pemuda yatim yang miskin secara kebetulan bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Molek, putri seorang bangsawan Palembang. Rupanya si cantik itu jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yasin. Demikian pula halnya dengan Yasin. Namun, hubungan cinta mereka tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab perbedaan status sosial yang mencolok di antara keduanya. Pada suatu hari, Yasin bertekad untuk mengakhiri hubungan cinta mereka yang selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu. Dia hendak melamar Molek secara terang-terangan. Namun, kedatangan Yasin ditolak oleh keluarga Molek karena mereka berasal dari keluarga dusun yang miskin. Tak lama kemudian, keluarga Molek didatangi oleh Yashid, seorang saudagar tua keturunan Arab yang kaya raya. Lelaki itu bermaksud untuk melamar Molek. Orang tua Molek yang materialistis itu langsung memutuskan untuk menerima lamaran Yashid. Ketika mengetahui pujaan hatinya hidup menderita, Yasin mencoba menemui Molek di Palembang dengan menyamar sebagai seorang pedagang nanas. Namun pertemuan itu ternyata merupakan pertemuan terakhir mereka, karena Molek yang sangat memendam kerinduan kepada Yasin itu akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian kekasihnya, Yasin kembali ke desanya. Tak lama kemudian, ibunya pun meninggal dunia. Semua musibah yang menimpanya membuat lelaki itu memilih hidup menyepi di lereng gunung Semeru dan ia pun meninggal di gunung itu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu membahas tentang menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari karya Angkatan Pujangga Baru, yaitu novel Dian yang Tak Kunjung Padam. Di sini ada beberapa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang akan saya analisis. Unsur intrinsik yang akan saya analisis yaitu tema, tokoh penokohan, sudut pandang, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yang akan saya analisis yaitu biografi pengarang, kehidupan sosial pengarang, dan juga membandingkan nilai yang ada di dalam novel dengan kenyataan yang ada di dunia nyata. Menganalisis unsur intrinsik. 1. Tema. Tema pada novel Dian yang Tak Kunjung Padam ini yaitu cinta yang terhalang oleh kasta keluarga atau latar belakang keluarga yang berbeda. 2. Tokoh dan penokohan. Di sini akan saya bacakan beberapa tokoh yang ada pada novel Dian yang Tak Kunjung Padam ini. Di antaranya yaitu 1. Tokoh Yasin. Yasin di sini penokohannya rajin, penyayang, saleh dan taat beribadah, suka menolong, baik hati, dan pendiam. 2. Molek. Molek penokohannya yaitu cantik, baik, rendah hati, dan menghormati orang tua.
Ketiga, Ibundanya Yasin. Penokohan dari Ibundanya Yasin ini adalah bijaksana, baik hati, dan penyayang. Keempat, Cek Siti. Cek Siti penokohannya di sini yaitu sombong dan penyayang. Terakhir yang kelima yaitu Raden Mahmud. Raden Mahmud penokohannya pada novel ini adalah kasar, egois, dan sombong. Unsur intrinsik yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu di mana pada novel ini pengarang meletakkan dirinya sebagai pengamat. Yang keempat adalah alur atau plot. Alur yang dipakai pada novel Dian yang tak kunjung padam ini adalah alur maju, karena menceritakan dari awal pertemuan Molek dan Yasin hingga akhir kisah mereka secara berturut-turut. Cerita ini dilengkapi dengan strukturnya yaitu dengan awal perkenalan, munculnya konflik, pada saat konflik memuncak, klimaks, dan penyelesaian. Latar yang ada pada novel ini ada 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu dalam novel ini yaitu malam, pagi, siang, dan sore. Latar tempatnya yaitu di Palembang, Pananggiran, Gunung Megang, kuburan, perahu, sungai Musi, pasar, dan dapur. Sedangkan latar suasananya yaitu sedih, bahagia, menegangkan, dan gelisah. Yang keenam, analisis unsur intrinsiknya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai pada novel Dian yang tak kunjung padam ini adalah gaya bahasa yang saya ambil yaitu majas. Yaitu 1. Majas simile. Majas simile adalah perbandingan dua hal yang hakikatnya berlainan, akan tetapi sengaja dianggap sama. Katanya yang cocok untuk majas ini adalah seperti, sebagai, dan sebagainya, dan juga ibarat. Yang kedua, majas personifikasi, yaitu perbandingan dengan cara menganggap benda mati menjadi benda hidup. Contoh yang saya ambil untuk majas personifikasi yaitu bunga itu menari-nari dengan indahnya. Di dalam novel ini juga terdapat contoh kalimat yang sesuai dengan gaya bahasa personifikasi ini. Yang ketiga, hiperbola. Majas hiperbola yaitu melebih-lebihkan suatu fakta, baik jumlah urutan ataupun sifat, dengan tujuan menekankan, memerhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Unsur intrinsik yang ketujuh dan juga termasuk yang terakhir adalah amanat. Amanat yang disampaikan dari novel Dian yang tak kunjung padam ini adalah tentang kritik sosial yang membeda-bedakan manusia berdasarkan kasta atau latar belakang yang berbeda. Amanat yang bisa saya ambil yaitu tidak selamanya harta dapat memberikan kebahagiaan. Yang kedua, cintailah manusia dengan tulus, karena dengan mencintai manusia dengan tulus, kita akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Yang ketiga, harus patuh kepada orang tua, walaupun orang tua itu jahat kepada kita. Yang keempat, sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah yang kita miliki. Baiklah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang akan saya bahas di sini adalah biografi pengarang, perbandingan nilai yang terkandung dalam novel dan dunia nyata, dan kehidupan sosial dari pengarang tersebut. Biografi dari Sultan Takdir Ali Syabana. Sultan Takdir Ali Syabana lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Natal, Mandahiling, dan wafat di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1994 pada umur 86 tahun. Sultan Takdir Ali Syabana adalah pendiri dari Angkatan Pujangga Baru yang juga termasuk pendiri majalah Pujangga Baru. Karya sastra yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syabana dan cukup populer yaitu 1. Tebaran Mega. Ini merupakan kumpulan puisi atau prosa lirik pada tahun 1936. Yang kedua, Tak Putus di Rundung Malang yang diterbitkan pada tahun 1929. Yang ketiga, novel yang saya analisis ini yaitu Dian yang tak kunjung padam. Yang keempat, Layar Terkembang.
yang terbit pada tahun 1936. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah Anak Perawan di Saran Pejamun yang terbit pada tahun 1941. Nilai ekstrinsik yang kedua adalah nilai yang terkandung dalam novel dan perbandingannya dengan dunia nyata. Nilai yang terkandung pada novel Dia yang Tak Kunjung Padam ini adalah nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Perbandingannya dengan dunia nyata yaitu sangat erat, karena pada dunia nyata sendiri masyarakat masih mempertinggi orang-orang yang lebih kaya dan lebih berpangkat, dan merendahkan orang-orang miskin. Di sini pun masih terjadi perbedaan kasta yang kuat. Dan yang terakhir adalah kehidupan sosial dari pengarang, yaitu Sultan Takdir Ali Jabana. Sultan Takdir Ali Jabana adalah orang yang lantang suaranya dalam menganjurkan agar bangsa Indonesia kalau hendak maju meniru kebudayaan Barat, bahkan mereguk roh dan semangat Barat sebanyak-banyaknya. Dalam rangkaian karangannya tentang puisi Indonesia yang dimuat dalam Pujangga Baru tahun 1930-an, Takdir sangat keras mengejek bentuk pantun dan syair sebagai ucapan nenek-nenek tua yang terbuai antara kuap dan kantuk. Takdir menolak bentuk-bentuk puisi Melayu lama sebagai wadah puisi Indonesia baru dan menganjurkan agar puisi baru lebih mencerminkan ekspresi penyairannya secara individual. Pengarang-pengarang yang berasal dari Sumatera seperti M. Yamin, Sanusi Pani, Amir Hamzah, Sultan Takdir Ali Jabana, dan lain-lain memperlihatkan hubungannya yang erat dengan sastra Melayu klasik dengan baik. Selain itu, kita pun menyaksikan munculnya para tokoh yang menulis dalam bahasa Indonesia pada awal abad ini. Nah, hanya itu pembahasan dari analisis karya sastra Angkatan Pujangga Baru yang saya bahas pada jumpa kali ini. Nantikan video-video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.